Ya udah. Jadi sampean posisi di Turki, Iya. terus pingin ke Hong Kong. Enggak, pulang dulu ke Indo itu. Oh, nggak langsung aja. Kalau langsung saya di sini ilegal, nggak bisa pindah kan. Punya income, Kenapa? nggak punya income, nggak punya identitas saya di sini. Oh. Ketipu agent sih. Tapi kan dapat kerjaan toh? Kalau di sini dapat, saya kerja dari hampir 1 tahun saya kerja sih. Saya juga kerja di sini, makanya tadi sampai nelpon saya nggak keangkat tuh. Kenapa pulang, kan sudah enak di Turki? Ke Laut Merah, Gajinya kecil. ke Balkis. Gajinya kecil. Emang berapa gaji di Turki? Di sini Cari sinyal yang enak, Mas. Iya, udah nih. Sekarang kan kursnya lagi hancur. Normalnya kan 2.000. Sekarang kan 2.000 normalnya. Sekarang kan 800. Itu separuhnya kan enggak. Berarti kalau kita jalan-jalan ke Turki, duit rupiah jadi lumayan gede ya? Oh, lumayan. Cuman di sini ini naik. Harga-harga, terus transport juga naik. Dulunya 5 TL, sekarang 7. Gitu. Tapi kan intinya kan kalau kita bawa Hong Kong dolar jalan-jalan ke Turki oke kan? Oke. Sampean pulang kapan? Saya tuh ada planning itu Januari, Februari. Kan cewek Turki cakep-cakep toh, Mas. Galak. Jadi cewek di sini tuh harganya mahal. Oh. Dalam arti gini, kerja aja yang kerja aja nih, kita nih kerja di sini nih. Lebih gede perempuan daripada laki-laki gajinya nih. Kalau neni, kalau di sini namanya neni ya pembantu tuh. Itu nyampe $700 sampai $1.000. Itu apa? Turki apa US? Dolar. Iya, dolar US apa dolar? Iya, US. Oh, keren oh. Iya. Tapi kalau laki-laki pakai TL, lira, pakai uang sini. Oh ya, lira. Jadi perbandingannya sama cewek sama cowok itu di sini penghargaannya lebih tinggi cewek. Wah, makanya kan cakep-cakep tuh. Makanya orang Turki pengennya itu punya cewek Indo. Oh, soalnya cewek Turki prestisnya tinggi ya. Nah, terus cewek Indo kan itu baunya wangi-wangi. Satu itu, kedua Muslim kan, ketiga rajin beberes, itu bebersih kan orang Indo. Keempatnya itu kan badannya ramping, bagus, bisa menjaga tubuh. Kelimanya mau dinikahin siri. Ngerti nggak? Karena orang sini kan ganteng-ganteng, modal tampang,
kerjanya kadang-kadang pada males orang sini karena itu gajinya gede perempuan. Pas orang kitanya, orang Indonya kelepek-kelepek sama orang sini. Tapi kalau gajinya kantor atau gajinya pegawai juga sama aja. Cowok rendah tetap. Tergantung sih, tergantung. Oh. Tergantung perusahaannya. Ya. Ada nih saya di sini banyak sih enggak sering memasukin teman-teman Indo yang korban cinta sama orang sini kan. Terus ada korban penipuan, saya masukin ke hotel ke apa. Coba pakai hijab, nggak boleh coba. Sini kan negara Islam ya, nggak boleh pakai hijab tuh. Pakai hijab masuk hotel nggak boleh. Iya kerja tuh, ya nggak boleh. Harus dicopot. Jadi saya juga nggak ngerti di sini tuh. Ya ini mah tergantung ininya sih perusahaannya, tergantung itu. Saya juga nih Mas, housekeeping pernah, bagian helper dapur pernah, pabrik pernah, kan kerja tuh. Ya sering kasihan sama orang Indo yang ya di deket grup tuh, kan orang sini kan. Itu kalau udah itu dimintain lagi orang sini mah, mintain lagi. Kadang-kadang mau pulang aja paspornya disita, jadi bikin lagi ke KJRI, bayar $50. Berarti US dollar laku ya di sana? Di sini tinggi. Oke, tinggi. Mantap. Bawa yang US. Bagus lira, yang bagus euro. Oh. Yang bagus itu euro. Tapi banyak orang Indonesia ya? Udah ngurangin waktu bulan Mei Maret itu banyak sekali korban waktu COVID tuh. Jadi agensi PT kan menerbangkannya kan ke sini. Katanya bisa kan proses ke sini dari Turki ke Polandia, ke Serbia, ke mana aja tuh kan bisa katanya. Ternyata kan mentok nggak bisa. Ya termasuk saya juga korban. Cuman saya bertahan karena di sini kerja masih bisa, ya sedikit-sedikit masih bisa lah menghasilkan untuk transfer ke Indo. Nah, teman-teman mah banyak yang minta lagi dari Indo buat beli tiket kan. Saya alhamdulillah masih bertahan. Cuman ini setelah saya tenang di sini kan, saya pikir ya lama di sini nggak bisa membalikan pinjaman kan, utang kan. Jadi ya harus cepat-cepat kita balik kanan, cari yang bisa bayar utang itu. Ya itu gimana nih Mas, kira-kira pendapatnya nih? Ya kan sampean udah nonton konten saya. Kalau sudah nonton konten saya kan udah punya kesimpulan berarti kan? Ya kan udah punya kesimpulan, harusnya kan udah fix kan, udah tahu kan tidak ada pekerjaan untuk orang-orang yang nggak ada visa kan gitu. Dan cowok kan sekali lagi susah, kecuali kita punya kenalan gitu. Sampai nonton konten saya yang mana? Itu yang ya banyak sih, tapi yang pertama itu saya lihat waktu 3 tahun ke belakang tuh, waktu sampean masih ilegal itu kan masuk ke situ. Terus saya bisa bertahan di sini, hidup sambil kerja katanya tuh gitu. Jadi pembantu tuh 4 bulan katanya tuh. Berarti
2 itu sudah sampean lihat kan? Udah. Terus harusnya ada 3 lagi kan? Ada 3 yang posisi saya sudah aman, terus bercerita kan? Ya. Udah 6 tahun katanya tuh. Sekarang pertanyaan saya kembali lagi, sampean mau resmi atau seperti saya kayak gitu? Kalau resmi berat, kita harus cari majikan dulu. Tapi kalau seperti saya ya sudah bertahan sendiri, sampean kayak di Turki aja. Sistemnya udah kayak gitu aja, sama, aman. Jadi tidak ada identitas. Dan sekali lagi saya tidak ingin menyarankan seseorang untuk melakukan hal seperti itu walaupun saya berjuang gitu loh. Karena kemarin sempat ada yang ngikuti cara saya, kemudian bisa masuk, ya kan? Setelah di dalam dia nggak mampu bertahan, terus dia menyerahkan diri, ya kan? Begitu menyerahkan diri, kemudian ditanyain sama KJRI, dia langsung lempar. Saya nonton kontennya si Sandro. Nah dari situ ada berita dari saya, kasak kusuk di sana. Jadi ngomongin masalah bikin konten kok nggak bener, nyuruh orang kaburan, nyuruh orang ilegal. Nah di situ yang karena ada pernyataan seperti itu, saya membangun personal branding kan nggak sebentar Thomas. Dari 2013 saya datang, 2018 saya udah bikin komunitas YouTuber Hong Kong. Nah saya cuman ingin menceritakan di masa lalu saya gitu, bukan untuk diikuti dan bukan untuk ditiru. Itu garis bawah saja. Jadi biar data atau cerita saya itu sampai nanti itu ada. Saya tidak bermaksud untuk ngomporin orang gitu loh. Kan seperti itu. Ini masuk konten gak nih Mas? Yo pasti jelas. Sampean gimana sih? Oh iya. Tapi awas dites saya, jangan di ini ya. Loh ini kan cuman suara. Kan ini sebentuk dimana bahwa obrolan kita itu bisa jadi konsumsi untuk orang bisa berpikir kan gitu. Jadi sambil ceritanya sampean Turki kan, karena orang-orang kalau diajak konten yang nggak mau lah, ini kelamaan, ya udah telepon aja, ya saya masukin. Jadi sebagai bentuk pengalaman. Nah kalau saran saya sekali lagi ya, sekarang yang lagi rame itu Jepang. Nama visanya adalah Tokute Gino. Ya saya udah baca itu kontennya sampean, udah lihat. Oke, kalau sampean sudah baca. Jadi masalah gini Mas, ini saya umur ke Asia tuh susah resmi tuh, saya umur. Nggak gini loh Mas bro, saya bilang dulu. Kalau sampean menganggap bahwa batasan itu menjadi kendala sampean melakukan sesuatu, niscaya kemanapun sampean juga akan. Karena di dunia ini tidak ada yang membatasi diri kita untuk berkarya dan berkreasi atau melakukan apapun kecuali diri kita sendiri. Itu yang harus sampean pegang. Itu yang saya prinsip. Betul. Jadi saya selalu berpikir bagaimana caranya. Bisa dipahami nggak? Makanya idealis saya kemakan diri saya sendiri. Saya dari dulu anti sama agent. Tapi ternyata saya jadi pegawainya agent. Konten kreatornya agent pula. Coba. Ya kan? Tetapi saya kembali lagi, saya ngambil memberikan penjelasan yang sesuai dengan daya pikir saya. Gitu loh. Jadi